Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kelas pembelajaran jarak jauh. Untuk kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 10 semester kedua, masih terkait dengan pelajaran minggu lalu, yaitu berkenaan dengan wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai pengertian wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara, dan asas wawasan Nusantara. Tapi sebelumnya kalian perhatikan terlebih dahulu peta wilayah Indonesia. Jika dilihat dari peta wilayah Indonesia, wilayah Indonesia itu terbentang dari ujung Sumatera sampai Papua, yang dikenal dengan Merauke. Ujung Papua, ujung Sumatera, Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia yang tersebar itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Kemudian Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Australia. Potensi kehilangan pulau-pulau yang ada di Indonesia itu sangat besar. Maka dari itu perlu adanya penjagaan dari setiap warga negara. Penjagaan terhadap daerah dan wilayah tempat tinggalnya itu diharapkan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Itulah pentingnya pembelajaran wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara itu sendiri itu mengandung arti bahwa cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, satuan ekonomi, kesatuan sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara itu sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyalahgunaan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita nasional. Itu adalah pengertian dari wawasan Nusantara. Sekarang hakikat. Hakikat Nusantara, kalau kita lihat bahwa Nusantara itu adalah satu kesatuan, satu kesatuan yang utuh, kesatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Ketika dalam bidang politik, di mana wilayah Indonesia itu merupakan persatuan dan kesatuan bangsa, falsafah dan ideologi, serta kesatuan hukum yang mengabdi pada kepentingan umum. Sedangkan bidang ekonomi itu kepemilikan bersama atas kekayaan alam, pemerataan hasil pemanfaatan kekayaan dan keserasian, serta keseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dalam sosial budaya itu keserasian dan keseimbangan serta keselarasan sosial budaya dan mengakui ragam budaya bangsa sebagai kekayaan nasional. Dalam bidang pertahanan keamanan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan bela negara, pelaksanaan senasib, penanggungan dalam bidang hankam. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa, terutama Belanda, selama ratusan tahun, kemudian oleh pihak Jepang. Potensi perpecahan itu sudah ada sejak dahulu, maka dari itu perlu adanya perekat persatuan dalam hal ini
Pancasila yang merupakan ideologi negara. Berikutnya asas, ya, berikutnya asas. Baik, Ibu jelaskan asas wawasan Nusantara itu meliputi satu, adanya asas kepentingan yaitu tujuan yang sama, asas keadilan, asas kejujuran, asas solidaritas, asas kerjasama, dan asas kesetiaan terhadap kesepakatan. Baik, Ibu jelaskan. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang sama itu adalah ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia pada saat itu adalah menghadapi penjajah secara fisik. Nah, untuk sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Ya, misalnya cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, kemudian demokrasi dan lingkungan hidup. Nah, hal inilah yang sekarang menjadi wacana dalam rangka memecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia. Ya, kemudian asas keadilan. Nah, asas keadilan itu adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Dalam ini kekayaan alam dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan diberikan secara adil merata. Nah, tentunya pembagian antara pemerintah pusat dan daerah itu harus seimbang, harus sama. Nah, masing-masing tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Kemudian ada asas kejujuran. Nah, kejujuran dalam hal ini mengandung arti keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya demi kebenaran dan kemajuan bangsa Indonesia. Nah, tentunya dalam hal ini adalah melihat sesuatu dengan kacamata kejujuran, tidak ada kebohongan, ya, apalagi untuk membohongi atau masyarakat. Nah, ini pejabat-pejabat yang jujur ini diharapkan dan mampu untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya ada asas solidaritas. Ini diperlukan kerjasama dalam yang mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Ya. Ini sesuai sekali dengan sifat yang dimiliki masyarakat Indonesia, yaitu kerjasama, memberi dan berkorban bagi orang lain. Nah, ini sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada asas kerjasama. Ini adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik, ya. Kemudian ada asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Kita tahu bahwa pergerakan Indonesia itu dimulai ketika didirikannya Budi Utomo pada tahun 1908
Nah, didirikannya Budi Tumi ini sebagai cikal bakal pergerakan nasional Indonesia berikutnya. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Baik, yang berikutnya Ibu jelaskan mengenai keberhasilan wawasan Nusantara dan alasannya. Kita lihat bahwa kalau dalam bidang politik ini jalannya pemerintahan sesuai dengan kebutuhan rakyat, pemerintahan berdasarkan konstitusi dengan tidak adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian dalam bidang ekonomi, nah produk lokal itu lebih berkualitas dan lebih murah. Promosi yang dilakukan juga dengan cara yang lebih kreatif. Masyarakat tahu caranya memanfaatkan pasar bebas nasional. Kemudian dalam bidang seni budaya, kesadaran masyarakat itu akan pentingnya melestarikan budaya daerah dan nasional. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu telah ada pada bangsa Indonesia sejak dulu. Kemudian masyarakat memegang teguh nilai-nilai bangsa Indonesia yang ada dalam Pancasila. Kemudian dalam bidang pertahanan keamanan ini ditunjukkan lewat upaya bela negara, penjagaan lebih ketat, terutama penjagaan pada infrastruktur dan infrastruktur Indonesia, juga penjagaan terhadap perbatasan wilayah Indonesia. Kemudian ada pertahanan keamanan di wilayah perbatasan dilakukan lebih ketat lagi, ya. Kita mengetahui bahwa wilayah Indonesia itu bersebelahan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nah, hal-hal yang seperti itu jika perbatasannya tidak dijaga dengan ketat, maka nantinya dikhawatirkan akan muncul kerusuhan, perpecahan yang ada di wilayah tersebut. Baik, untuk selanjutnya alasan ketidakberhasilan pelaksanaan asas wawasan Nusantara, ya, ini ada beberapa alasan ketidakberhasilan wawasan Nusantara. Satu, dalam bidang politik itu contohnya bisa dilihat dari pelaksanaan pemerintahan yang berlangsung tidak demokratis. Dan ini alasannya pemerintahan ditindak sewenang-wenang. Kemudian adanya aksi massa untuk mengeksplorasi pemerintahan. Alasannya massa atau masyarakat tidak puas dengan jalannya pemerintahan. Kemudian banyak rakyat yang tidak berperan atau mengawasi jalannya pemerintahan dan menyerahkan semua kehidupan ke pemerintahan. Kemudian ada alasan banyak dari rakyat yang tidak memahami arti pengawasan jalannya pemerintahan. Banyak rakyat yang tidak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini lagi-lagi sumber daya manusia dalam bidang pengetahuan inilah yang menjadi ketidakberhasilan dari pelaksanaan asas wawasan Nusantara di bidang politik. Kemudian dalam bidang hukum ini undang-undang tidak dibuat untuk kepentingan rakyat dan hanya untuk memenuhi kepentingan si pembuat, ya. Pemerintah hanya mementingkan kepentingan sendiri, tidak membuatnya secara kebutuhan rakyat. Semakin meningkatnya tindakan kriminal, alasannya adanya paham ideologi lain yang masuk ke Nusantara. Ini yang sedang terjadi saat ini. Banyaknya paham-paham yang berasal dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan dalam bidang ekonomi, fakir miskin dibuang dan tidak terpelihara oleh pemerintah. Pelaksanaan undang-undang tidak sesuai dan pemerintah kurang menangani fakir miskin. Kemudian di sini contoh, rakyat lebih menyukai produk luar lebih berkualitas dan lebih murah daripada produk dalam negeri. Ini alasannya.
peredaran uang yang tidak stabil karena inflasi yang berlebihan. Alasannya menurunnya nilai tukar rupiah di dunia internasional, terutama dolar ya. Dalam bidang pertahanan keamanan, nih, kita bisa lihat pada contoh keberhasilan adanya aksi terorisme yang berlebihan baik secara langsung maupun tidak langsung. Alasannya mekanisme pertahanan keamanan di wilayah kurang memadai. Kemudian kurangnya pengawasan terhadap perbatasan dan keamanan wilayah NKRI. Alasannya pengawasan kurang ketat dan tindakan ilegal semakin meningkat. Alasannya kurang pengawasan di daerah perbatasan. Inilah hal-hal yang menjadi ketidakberhasilan pelaksanaan asas wawasan Nusantara. Nah, tentunya ini akan menjadikan pelajaran untuk kita semua agar supaya wilayah kesatuan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke tetap utuh, tetap menjadi wilayah NKRI ya, masyarakatnya hidup dengan tentram, aman, sejahtera. Inilah yang kita harapkan bersama-sama tentunya. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selebihnya nanti akan Ibu kirim tugas ya melalui SIMAK. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.